Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah Allah sekalian yang sedang berada beriktikaf di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab ya. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Biasanya orang-orang saleh zaman dulu beberapa bulan sebelum masuk Ramadan mereka mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan ya. Start dari Rajab, malah sebelum Rajab lagi. Apalagi lah bulan Sya'ban. InsyaAllah tajuk suratan kuliah maghrib dikaitkan dengan doa yang seharusnya selalu kita baca, selalu kita panjatkan kepada Allah setiap masa ya, terutama nanti di bulan Ramadan juga. Ini merujuk semula khutbah Jumat 2 minggu yang lalu tentang 5 perkara yang perlu direbut. Minggu lepas kita dah sebut satu di antara yang 5, yang nomor 5 ya. Dan sekarang ini kita akan highlight yang pertama. Kalau masih ingat jemaah minggu lepas khutbah Jumat sebelumnya mengemukakan hadis riwayat Imam Hakim. Baginda berpesan kepada seorang jemaah, seorang sahabat, apa kata Rasulullah SAW? Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang 5. 5 senang diingat ya, sebanyak bilangan jari kanan contohnya. Rebutlah 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Masa remaja sebelum datang usia senja ataupun sebelum tua. Nomor 1 tu ya. Nomor 2, wasihataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum sakit. Yang ketiga, waginaka qabla faqarik. Masa berada, masa kaya sebelum jatuh miskin. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlik. Masa lapang, masa kosong sebelum sibuk. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Masa hidup sebelum mati menjelma. Minggu lepas kita sudah titik beratkan bahagian yang kelima. Sekarang kita nak lihat bahagian pertama. Di antara yang 5, syababaka qabla haramik. Merebut masa remaja sebelum usia tua, sebelum usia senja. Di sini kita fokuskan untuk mendidik anak atau mendapatkan anak yang saleh. Nak menjadikan pemuda yang beriman kepada Allah, tentu lahir daripada anak yang saleh. Antara lain doa yang dikemukakan di sini, doa dalam surah As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepatutnya rajin kita baca doa ini ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniailah saya keturunan yang saleh, anak yang saleh. Sebagai merealisasikan bagian pertama hadis tadi, yang 5 tadi ya. Ataupun ayat dalam surah Al-Furqan, doa yang selalu juga dibaca imam,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin diberi pertama azwaj, pasangan hidup, si istri yang salehah, wa dzurriyyatina dan zuriat, qurrata a'yunin yang menyenangkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, malah jadikan kami ini imam bagi orang yang bertakwa. Bukan main ya. Dia minta kepada Allah dalam doa ini agar dikunai suami, istri, zuriat, keturunan yang menjadi ikutan para ahli takwa. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada yang tersalah tulisannya betulkan saja ya. Jadikanlah kami ikutan para ahli takwa sebenarnya ya. Itu doanya. Satu doa dalam surah Furqan, satu lagi doa dalam surah As-Saffat. Di sini kita kemukakan kisah seorang ibu, macam mana dia mendapatkan anak yang saleh dengan berdoa. Yang bercerita orang berkenaan ya. Orang berkenaan bercerita langsung kepada ambasador itu ya. Seorang ibu yang taat mendambakan anak yang saleh. Sepatutnya istri yang salehah, istri yang bertakwa, dia tidak pernah jemu berdoa kepada Allah agar dikurniai anak yang saleh. Si ibu ini berdoa sejak anak dalam kandungannya. Sejak anak dalam perutnya dia sudah berdoa kepada Allah supaya diberi kurnia anak yang saleh, terutama sekali semasa salat dan selepas salat. Dalam salat pun berdoa, lepas salat pun berdoa. Dengan keyakinan dan motivasi yang tinggi, dia berdoa kepada Allah, doanya didengar Allah. Dengan dikuasai perasaan hibah dan harap yang mendalam, menguasai jasmani dan rohaninya, itu tanda doanya serius ya. Dia dipengaruhi oleh ungkapan katanya. Inilah diantara tanda-tanda doa diijabah Allah. Akhirnya bila anaknya lahir, dia mendidik anaknya dengan baik, diarahkannya kepada pendidikan agama, lantas terwujudlah apa yang dipintanya dalam doanya. Sejak anak dari dalam kandungan lagi, dia minta kepada Allah ingin mendapat anak yang saleh. Akhirnya Allah beri. Jadi ini dari pihak si istri ya, dari pihak si ibu. Contoh berikut pula kisah seorang ayah. Ini agak panjang dok ceritanya sedikit. Seorang ayah dari tanah Melayu, dia pergi menunaikan ibadah haji. Ini ceritanya di tanah suci nih. Cerita berdoa di tanah suci. Dia pergi ke tanah suci membawa kegundahan dan berdoa agar dikurniai Allah anak yang saleh. Subhanallah. Kita lihat di sini ya selengkapnya. Seorang ayah pergi menunaikan panggilan Allah ke tanah suci setelah bersusah payah mengumpulkan biaya perbelanjaan dari hasil pertanian. Dia ini menanam padi, menanam sayur. Dari hasil tanamannya dia mengumpulkan duit untuk pergi haji. Di sana dia tidak pernah jemu bermunajat kepada Allah. Antara doanya ialah agar dikurniai anak yang saleh. Malah si ayah tersebut berdoa saat ia bermunajat di multazam, di tempat-tempat yang mustajab. Nah, doa seperti ini, doa-doa yang diamalkan orang saleh seperti ini, tidak mesti kita lakukan di tempat-tempat mustajab di tanah suci. Tempat mustajab itu ada di rumah kita masing-masing. Terutama berdoa waktu sujud atau berdoa di waktu-waktu yang mustajab seperti penghujung malam. Berlainan dengan berdoa di masjid ya. Berdoa di masjid, doa yang sangat mustajab, doa antara azan dan qamat. Kalau di rumah, doa di ujung malam.
Apa doa si ayah ini? Ini doanya. Boleh kita semak ya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih Penyayang, saya datang dari kampung halaman yang terletak jauh bagi memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Dia macam bertawassul nih. Saya datang dari negeri yang jauh ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Dia tahu dia kedatangannya ke sana memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika laka labbaik. Labbaik itu artinya saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sekarang saya telah berada di sisi Ka'bah-Mu yang mulia. Kata si jemaah ini ya, kedatangan saya ke sini bukan karena hendak melancong. Dia terus terang kepada Allah, bukan karena banyak duit lalu dia melancong ke sana, ke tanah suci. Saya datang menziarahi rumah-Mu adalah setelah berusaha dengan susah menghimpunkan perbelanjaan dari hasil keringat dalam lapangan pertanian. Dia sendiri ya yang mendapatkan duit, bukan duit gaji, bukan bantuan dan lain-lain. Kedatangan saya hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunan-Mu. Subhanallah. Itu nomor satu dia punya tujuan. Setelah sampai di sana, di sisi Ka'bah-Mu, saya merasa malu. Saya menginsafi diri dan kelemahan saya. Apatah lagi setelah menyaksikan para tetamu dan kekasih-Mu yang datang dari segenap penjuru dunia. Dilihat orang-orang saleh, orang-orang waliullah beribadat di sana, dia tidak mampu beribadat seperti mereka. Orang itu baca Quran, tidak pernah jemu, solat, tidak pernah ngalih, tidak pernah penat. Saya sungguh malu karena saya membaca kitab suci-Mu tetapi saya tidak memahaminya. Dia terus terang kepada Allah, malu saya ya Allah, sekarang berada di Baitullah, di rumah-Mu ya Allah, di Ka'bah, dekat Ka'bah, saya baca Quran saya tak faham, malu dia. Subhanallah, dia memahami kelemahannya. Saya tidak memahami sabda Rasulullah SAW. Dia baca hadis dia tak faham, baca Quran dia tak faham, dia mengadu kepada Allah. Kenapa? Lantaran saya tidak menguasai bahasa Arab. Dia terus terang mengadu kepada Allah, dia tak paham Quran, tak paham hadis karena tak paham bahasa Arab. Namun dia cakap, saya yakin dan berharap karena sifat-Mu yang mulia, sifat Rahman Rahim-Mu, sifat-Mu yang maha kaya, yang maha kuasa, Engkau insya Allah akan mengampuni dosaku ya Allah. Dan kurniailah daku ini anak yang saleh yang dapat memahami kandungan kitab suci-Mu, sunnah Nabi-Mu dan paham agama Islam. Tengok dia berdoa macam mana ya. Subhanallah. Akhirnya apa yang dimintanya di sana dengan perasaan merendah diri, menghina diri, akhirnya dapat apa yang dihajatkan. Patutnya kita belajar seperti ini ya. Macam mana nak melahirkan generasi yang saleh-salehah? Kita boleh contohilah doa orang saleh ini. Kalau orang tu tidak merasa kekurangan tanpa ada di rumahnya anak yang saleh-salehah, berarti orang tu menghadapi kekurangan yang besar. Subhanallah. Subhanallah. Si ayah bermunajat kepada Allah dengan rintihan hati dan genangan air mata, menangis dia berdoa. Akhirnya setelah kembali dari tanah suci, anak pertama lahir sejak dia balik dari Mekah adalah anak yang saleh, yang memahami Al-Quran, memahami hadis dan agama Islam. Apa yang diminta itu dapat. Munajat dan tadarruknya yang benar-benar ikhlas dikabulkan oleh Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Memang selaras dengan sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Imam Tirmizi dan Ahmad. Baginda berpesan, apa kata Rasulullah SAW? Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita nak meminta sesuatu, minta selajur kepada Allah, minta terus kepada Allah. Kalau ingin minta tolong, mintalah kepada Allah. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan ya. Jangan kita tidak merasa orang tadi dia mengaku di hadapan Allah dia banyak kekurangan, banyak kelemahan, dia tak paham bahasa Arab, dia tak paham Al-Quran, dia tak paham hadis, dia tak paham Islam, tapi dia mengharapkan kepada Allah supaya dikurniai anak yang boleh memahami
kitabullah, hadis Rasulullah dan agama Islam. Akhirnya dapat dia. Dapat. Subhanallah. Ada lagi ayat yang sepatutnya kita jadikan panduan untuk berdoa ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Allah menyeru Rasulnya di sana, menyeru umat juga, kalau mereka menanyamu ya wahai Muhammad tentang zatku, kata Allah, katakanlah Allah itu dekat dengan kita ini dan Allah itu suka mengabulkan doanya. Di sini pula kesilapan si ayah. Kesilapan si ayah yang patut tidak berlaku ya. Yang patutnya tidak berlaku ke atas si ayah ataupun bakal ayah. Kalau sudah berlaku, nanti dicarilah penyelesaiannya macam mana ya. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, ada seorang ayah mengadu kepada Khalifah, dulu masalah keluarga ditangani oleh ketua negara. Ada masalah rumah tangga, pergi jumpa Khalifah, jumpa ketua kerajaan. Karena urusan umat ini urusan ketua kerajaan ya. Lalu si ayah mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya anak saya susah mau diajak, susah mau dididik, sering tak dengar cakap. Itulah kira-kira maksudnya ini. Tolong nasihat anak saya. Si ayah yang anaknya bermasalah pergi menghadap ketua kerajaan, minta anaknya dibimbing. Umar pun menyampaikan tazkirah untuk si anak di depan ayahnya. Anak itu pun dengar, Umar pun dengar, ayahnya pun dengar. Si ayah dan si anak mendengar tazkirah Umar bin Khattab. Setelah Umar bertazkirah, anak bertanya. Anak bertanya, bukan diam ya. Bukan diam dikasih nasihat, bukan diam. Patutnya ada feedback, ada tindak balas. Si anak bertanya kepada Umar, pertanyaannya pendek saja. Ya Amirul Mukminin, alaisa lil waladi hukukun ala abih? Itu saja pertanyaannya. Wahai Amirul Mukminin, bukankah si ayah itu ada kewajibannya terhadap anaknya? Apa tugas si ayah terhadap anaknya? Kata si anak kepada Khalifah, bukankah ayah itu ada kewajibannya terhadap anak? Bukan saja anak yang mempunyai tugas terhadap ayahnya? Kata Khalifah, memang ada. Memang ada tugas ayah yang patutnya dilaksanakan kepada anak supaya ayah tadi mendapat anak yang diinginkan dia, dan bahkan mendapat anak yang saleh. Kata Umar bin Khattab, ada tiga tugas ayah terhadap anak. Kalau orang itu tidak paham, disinilah dijelaskan. Ungkapan Umar bin Khattab, 3 kewajiban si ayah terhadap anak. Pertama, ayantaqi ummah. Yang kedua, wa yuhsin asmah. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab. Ini perlu disampaikan ayah kepada anaknya yang bakal berkahwin, anaknya yang sudah punya anak. Ini sepatutnya sebelum kawin, sepatutnya. Sejak sebelum kawin lagi. Langkah-langkah yang dikatakan Umar ini sejak sebelum kawin. Nomor 1, ayantaqiya ummah.
memilih bakal istri, benih yang baik. Pilih benih yang baik. Anak-anak kita kadang-kadang bukan pilih benih yang baik, pilih apa yang dia suka. Maknya tak suka, karena itu juga calonnya. Mak bapak tak suka, tak reda, dia paksakan juga mak bapaknya mengikut kehendaknya. Akhirnya rumah tangga kucar kacir. Kenapa? Langkah pertamanya sudah tak betul ya. Kata Umar, step pertama memilih bakal istri, bakal ibu si anak. Yang kedua, bila anak sudah lahir, kasih nama yang baik. Nama pun karena diambil kira. Yang ketiga, ayah karena mengajar anaknya Al-Quran. Subhanallah. Artinya apa? Ayahnya mesti siap menjadi muallim, jadi cikgu. Subhanallah. 3 tugas kewajiban ayah terhadap anaknya: memilih bakal ibunya, memberi nama yang baik, dan mengajarnya Al-Quran. Tidak mungkin si ayah tidak faham Al-Quran. Tidak mungkin suami tak faham Al-Quran. Kalau dia tak faham Al-Quran, tak faham Islam, macam mana dia nak kawin? Subhanallah. Subhanallah. Lalu si anak tadi menjelaskan kepada Umar, qala al-walad, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min zalik. Anak ini berani ya di depan ayahnya, di depan Umar sendiri. Wahai Amirul Mukminin, katanya, 3 tidak ada sama ayah saya. 3 ayah saya tak buat. Pertama tidak, kedua tidak, ketiga tidak. Subhanallah. Inna abi lam yaf'al syai'an min zalik. 3 tidak ada dibuat ayah saya. Amma ummi fazinjiyah kanat limajusiyin. Ibu saya sebelum kawin dengan bapak, dia sudah kawin dengan lelaki lain. Lelaki itu non muslim, majusi. Berarti ibu saya tidak baik. Kenapa dia kawin dengan non muslim? Kenapa dia tak pilih suami? Berarti dia tak betul. Itulah ibu saya, kata si anak kepada khalifah. Nomor 2, waqad sammani Ju'la. Saya dinamakannya Ju'la. Ju'la itu makhluk macam kumbang. Ada juga kawan mengatakan macam ulat katanya. Ulat yang berada dalam kotoran binatang. Katalah bahasa Brunei, Gio. Nama saya si Gio. Gio. Kata si anak. Yang kedua. Yang ketiga, walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. 1 huruf pun tidak ada ayah saya mengajar saya, kata si anak tadi. Ayah saya tidak mengajarnya. Jadi maknanya apa? Si ayah karena siap nak jadi cikgu mengajar anaknya. Kalau tidak nanti bermasalah itu rumah tangga. Subhanallah. Subhanallah. Kalau ayahnya tidak boleh mengajar Quran, berarti basic pendidikan ayahnya dari damit, dari kecil tidak betul. Berarti ayahnya, datuk si anak ini, kakek si anak ini tak mendidik anaknya. Lalu datanglah anak yang tidak paham Al-Quran. Macam mana orang Islam tak paham Al-Quran? Macam mana boleh lahir umat Islam yang buta huruf Al-Quran? Kalau orang itu betul-betul Islam. Itu maka Umar mensyaratkan si ayah karena mampu mengajar anaknya Al-Quran. Bila si anak melapor bahwa 3 tidak ada sama ayah saya, katanya, mak saya tak betul, nama saya tak betul, pendidikan ayah terhadap saya tidak betul, saya tidak diajar oleh ayah. Lalu Umar melihat
menoleh kepada si ayah. Apa kata Umar? Ji'ta tashku ilayya uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'iqqak wa sa'ta ilayka qabla an yusi ilaik. Engkau datang mengadukan perihal anakmu karena anakmu tidak dengar cakap, anakmu derhaka. Kononnya begitu kata Umar. Kamu datang mengadukan kederhakaan anakmu, merungut karena anakmu tak dengar cakapmu. Anakmu dianggap anak yang derhaka. Kata Umar, engkau sendiri telah derhaka sebelum anakmu derhaka terhadapmu. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada keluarga. Subhanallah, subhanallah. Kalaulah ini ya sampai kepada bakal suami, bakal istri. Bakal suami karena bertanggung jawab, karena mampu membimbing bakal istrinya. Bakal istri dia tak mau kalau suaminya tak boleh mengajarkan Al-Quran. Patutnya benda ini ditanya sebelum melangsungkan perkawinan. Waktu di peringkat meminang, karena ditanya, kalaulah benda ini diambil berat, mungkin setiap bakal suami yang mau kawin tidak mungkin dia cuai terhadap perkara yang berkenaan dengan kitabullah, karena sangat besar sendiri, sangat besar sekali resikonya kalau di rumah itu tidak dengar Al-Quran. Rumah yang tidak dengar Al-Quran, di rumah itu besar resikonya pada sisi Allah. Orang yang tidak, suami tak baca Quran, istri tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran, satu rumah tak ada pegang Quran, lalu mereka akan pegang apa nanti? Itulah yang mengundang COVID-19. Karena rumah ini tak baca Quran, rumah ini tak baca Quran, rumah ini tak baca Quran. Kalau Quran tak dipegang, kalau Quran tidak dipegang, apa yang dipegangnya? Tentu dipegangnya benda lain. Jangan-jangan benda yang dipegang itu tidak diridai Allah. Kalau Quran tak ada di hati ya, kalau Quran tak ada di hati, macam mana orang itu ingin dicintai Allah? Subhanallah, subhanallah. Kalau kita perhatikan dalam Quran ayat-ayat yang mengancam, mengugut orang-orang yang membelakangi Al-Quran. Orang itu dihukumkan dengan hukum membelakangi, dengan hukum orang yang mengabaikan Al-Quran. Kita lihat satu ayat. Nanti jemaah balik rumah boleh buka Quran. Kalau tak sempat buka Quran di masjid, buka Al-Quran sampai di rumah nanti. Tolong perhatikan ayat ini, surah Az-Zukhruf. Peringatan Allah dalam surah Az-Zukhruf, halaman 492 ayat 36. Surah Az-Zukhruf ayat 36, halaman 492, Mushaf Brunei Darussalam dan Mushaf Madinatul Munawwarah. Di sini Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Ayat 36, wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang mengabaikan zikrul rahman, siapa yang mengabaikan Al-Quran, tidak sempat baca Quran, tidak ada masa bersama Al-Quran, suami tidak ada, istri tak ada, apa resikonya? Nuqayyid lahu syaitana, orang itu akan dikacaukan setan kehidupannya. Setan itu menjadi qarin. La ilaha illallah. Orang yang tidak ada perhatian kepada Al-Quran, Allah menjadikan orang itu sahabat kepada syaitan, ataupun syaitan itu sahabat kepada dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, syaitan ini akan memesongkannya daripada jalan yang betul. Jangan pergi masjid, dia cakap. Jangan pergi masjid, jangan pergi masjid. Orang itu tidak tahu. Desekatnya orang itu dari pergi masjid. Jangan baca Quran, jangan baca Quran, jangan baca Quran. Tidak ada terfikir nak baca Quran.
Jangan bangun tahajud, jangan bangun tahajud. Tidak terlintas di pikirannya mau tahajud. Jangan beristighfar, jangan bertasbih, jangan berselawat. Jangan berbuat amal soleh, buatlah benda yang sia-sia. Apa yang dibuat orang itu ya, itu adalah pengaruh setan. Pengaruh setan. Ini ayatnya. Orang yang tidak mengambil berat Al-Quran, orang itu akan dipengaruhi oleh setan. Setan ini akan melarangnya untuk berbuat taat, menyuruhnya berbuat kemungkaran dan perkara yang sia-sia. Subhanallah. Yang susahnya katanya di sini, wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang itu tidak melihat kelemahan dirinya, dia menyangka dirinya betul, padahal tak betul. Itu berat. Berat masalah orang yang dia tak betul tapi dia menyangka dirinya betul. Yang tak berat apa? Orang yang tak betul tapi dia tahu dirinya tak betul, lalu dia ingin membetulkan kelemahan dan kekurangannya. Ini berat. Beratnya apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang itu menyatakan, memandang dirinya oke, padahal tak ada yang oke. Inilah peringatan Al-Quran ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Ingatlah tadi pesan Umar bin Khattab. Ingatlah tadi doa yang diawali dengan doa Nabi Ibrahim, dengan doa orang beriman dalam surah Furqan, dengan kisah si ibu yang salehah, si ayah yang saleh, macam mana mereka mendapatkan anak, menangis di waktu mustajab, menangis dengan penuh rasa hibah, rasa merendah diri kepada Allah, dengan ungkapan kata yang menggugah. Mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita, apalagi dalam persiapan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita nanti. Amin rabbal alamin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fazna min kulli su'. Allahumma fazna min kulli makruh. Allahumma fazna min kulli su'. Allahumma fazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin. Ihfazna fil hali wal ma'al. اللهم احفظنا في الحال والمآل ربنا هب لنا من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء وللمسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.